Hai, ketemu lagi sama aku Faye di Chamomile Cappuccino di channelnya Densasi. Kali ini kita ada di salah satu tempat yang berkonsep eat and sleep yang ada di Surabaya. Jadi tempat ini tuh gabungin antara cafe dan juga butik guest hotel. Salah satu alasan kenapa aku suka banget sama butik hotel karena desain mereka itu nggak general, unik, dan pasti punya satu style tersendiri yang pengen ditonjolin. Oke, langsung aja ya. Ini dia lantai pertamanya. Jadi setelah pintu masuk, kita langsung disambut sama kafenya. Konsep keseluruhan mereka itu tropical industrial gitu. Konsep tropical atau juga bisa disebut ke green design ini ya. Bisa kita lihat mereka mengaplikasikan passive design. Passive design itu dia tidak menambahkan penghawaan buatan kayak AC. Bisa kita lihat di sini konsepnya open space ya. Jadi udara bisa punya sirkulasi yang bagus. Dan mereka menambahkan banyak vegetasi atau tanaman yang makin menguatkan konsep tropisnya itu sendiri. Lalu konsep industrialnya sendiri muncul di beberapa material yang digunakan. Mereka pakai unfinished material gitu dan juga di beberapa furniture yang gayanya emang pakai gaya industrial. Hong, bukan. Di ujungnya Surabaya. Enggak juga sih. Ini di jalan apa sih? Di jalan apa ya? Aku nggak tahu di jalan mana ini. Cuman staycation aja bawaannya banyak. Di beberapa spot memang ada style tropis yang cenderung kayak ke Bali-Balian gitu, tapi overall ini tropisnya tropis general ya. Nah, ini juga masuk ke green design ya. Jadi mereka itu nggak pakai lift untuk meminimalisir penggunaan energi juga. Untuk akses ke guest hotelnya mereka menggunakan tangga. Tapi uniknya lagi, biar yang naik tangga nggak begitu capek ya, tangganya dibuat model kayak gini nih. Kalau dilihat-lihat sih ini mirip banget sama konsepnya Greenhouse Jogja ya. Ini dia kamarnya. Semua kamarnya kurang lebih konsepnya hampir sama kayak gini. Yang bedain luasnya sama ada beberapa detail aja. Kalau masuk kamarnya lebih kuat kesan industrialnya ya. Coba lihat di beberapa detail kayak furniture buat gantungan baju, terus meja sama kursinya, terus furniture standing lampnya juga, sampai ke hiasan dindingnya stylenya style industrial banget. Dan lagi flooringnya unfinished material kayak plesteran gini dikombinasiin sama tile kecil-kecil warna putih di depan area kamar mandi. Ini juga industrial banget nih. Ada sentuhan ijo-ijoan tapi cuma kecil. Ada tanaman asli di meja sama cat di beberapa dinding sama ceiling. Kalau kita lihat keseluruhan dari atas, semua bangunannya nggak di-finish pakai cat ya. Semuanya sampai di acian alias unfinished. Dan detail tangga juga pakai material besi yang juga nggak di-finish sama cat gitu. Di bangunannya sendiri kuat banget industrialnya. Terus di blend sama area courtyard tengah yang full sama tanaman ini, plus di seluruh area yang terbuka dan nggak pakai AC untuk mendukung konsep tropisnya.
Sudah. Sudah itu dari tadi. Jangan tidur. Ayo. Ulang. Gimana sih? Ulang. Iya. Ulang. Apa namanya? Bareng. Tiga. Dari mana kamu tahu kamu jelek kan kamu nggak lihat. Oh iya. Hai. Episode Kamu Mel Cappuccino hari ini kita mau unboxing. Yeay. Kira-kira apa isinya? Kayak Juvi. Bukan. SMR. Bukan ASMR. Kira-kira apa isinya? Nanti kita buka. Tapi aku mau cerita dulu. Beberapa minggu yang lalu itu aku diracunin Buna sama salah satu lokal brand yang menurutku unik banget campaign-nya, dan tanpa tahu aromanya kayak apa aja udah bikin penasaran sama barangnya. Lokal brand parfum, namanya apa Bun? Emang kampanyenya apa? Ada di Instagram, nanti aja di tag. Enggak, menurutmu kampanyenya apa emang kalau kamu bilang campaign? Campaignnya itu kayak yang di Twitternya itu loh. Kalau misalnya pakai berasa kayak babak mahal. Oh, itu kan first perfume-nya dia sebenarnya. Kalau yang ini nggak itu campaign-nya. Oh iya, kalau ini enggak. Loh, itu bukan first perfume. Bukan first perfume dia, itu sebenarnya parfum pertamanya dia yang itu, yang viral. Kalau yang kayak babak mahal gitu. Iya, itu. Kalau misalnya kalian tahu, itu baunya enak sih, aku suka. Karena kemarin udah beli yang versi kecilnya itu ya, punya apa namanya? Diken. Iya, versi Dikennya itu udah beli dan baunya enak. Sebenarnya aku udah beli, cuman lagi PO. Nah yang dapat baru hari ini. Terus kamu mau cerita nggak kenapa kok kamu ngeracuni aku parfum ini? Nah, dia itu parfum edik banget. Nggak juga sih sebenarnya. Terus apa? Orang parfummu itu sebanyak itu di kamar, terus apa kalau nggak parfum edik? Enggak juga sebenarnya, karena referensi parfum juga nggak sebanyak itu sebenarnya. Dibanding sama aku, ya iya kamu banyak. Dibanding sama Marsha misalnya, hai Marsha, Kalau misalnya nenek nonton, kamu GR ya, aku nggak ngeracunin kamu ya. loh, tapi iya, akhirnya aku mau beli. Enggak sebenarnya bukan ngeracunin, sebenarnya gini, kalau kalian ngeh gitu ya dari awal itu aku emang suka, aku sering ngomong soal local brand gitu kan. Bukan cuma parfum, kalau kalian itu mulai dari sepatu yang dulu yang pertama itu Yang di Instagrammu itu ya? Waktu aku ngomongin pijat bumi. Iya, Pijat ada. bumi, terus Nanti coba cek kompas. di Instagramnya Buna ya, FRZNDR. Terus habis itu ada local brand tea, bubble tea, dengan kamu ucapnya juga beli kan bubble Iya, tea. itu juga enak. Bubble tea, terus kemudian apa? Kamu kayak Kamu gini. kebanyakan skripsi. Terus kayak apa lagi ya, skincare, bahkan ke skincare aku banyak rekomen di local brand juga. Terus kayak kopi yang di local brand itu udah sekarang udah banyak banget local brand, kayak baju fashion Yes, juga ya, yang local gitu. pride. Ya kalau kita bilangnya campaignnya tuh local pride gitu ya, karena kalau aku bilang kualitasnya local brand sekarang itu enggak Udah bagus-bagus kok, udah kayak sama dengan brand luar. Jadi sekarang itu nggak melulu kita itu harus yang brand. bahkan bukan cuma kualitas ya, Iya. bukan cuma kualitas, tapi caranya mereka buat approach ke customer, caranya mereka buat marketingin itu bahkan sekarang kalau aku bilang hampir sama Iya. brand-brand luar. Nanti Udah di eco. brand ini yang kita lagi unboxing ini, nanti aku kasih tahu videonya dia waktu dia launching, gimana dia bikin videonya ketika Nanti diselipin ya Bun ya, Iya, nanti diselipin ya. nanti diselipin.
keren banget kan, siapa yang nggak Bukan penasaran? teaser, itu video launching. Iya, video launching, sorry. Gimana nggak penasaran sama video launching yang sebagus itu? Langsung kebayang nggak aromanya gimana? Jadi kenapa dibuka dulu? Aku udah penasaran soalnya. Aku juga udah penasaran. Datangnya udah dari minggu lalu, cuman kita baru bisa take-nya hari ini dan kebetulan kita lagi ada di Panahouse. House. Jadi aku cerita sekilas soal brand ini ya. Aku taunya ini brand ini itu sekitar setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Setahun 2 tahun yang lalu tahu dari salah satu influencer gitu lah. Terus karena penasaran dan waktu itu caranya dia marketingin, caranya dia launch produk itu sebenarnya hampir sama kalau kalian tahu sepatu Kompas gitu ya. Nah, caranya mereka tuh hampir sama dan waktu itu di batch pertama aku tuh nggak kebagian di yang parfumnya dia yang waktu itu yang lagi viral banget gitu. Nah, untungnya waktu itu aku tuh sempat Sebutin yang mana? oh iya sebentar, yang waktu itu yang pertama itu namanya Orgasm. Terus dari namanya aja udah ini ya, unik. udah unik kan ya, udah mengandung apa ya? Huru-hara. Yang mengandung huru-hara. Udah Orang mengandung tuh huru-hara. penasaran gitu loh ya kan. Terus waktu itu kebetulan sepupuku namanya Pit. Hai Pit. Waktu itu dia sempat ikutan terus aku nyobain parfumnya dari dia. Tapi yang waktu itu yang di parfumnya yang pertama itu kebetulan nggak cocok di aku. Aku nggak bilang Aku cocok. Enggak, aku nggak bilang nggak bagus ya, enggak ya. Sebentar sih, aku nggak bilang nggak bagus ya. Cuman kan parfum itu kan juga preferensi masing-masing kan. Ya bisa jadi di aku nggak cocok, di dia cocok. Nah ternyata kemarin waktu aku cobain ke dia tuh cocok. Iya, enak banget baunya. Karena kita sempat beli, karena aku nggak mau yang kayak pertama ya, nggak mau yang nanti ternyata aku beli terus ternyata nggak suka gitu kan. Nah aku beli yang versi kecilnya dulu sekitar 5 mili ya dikennya itu. Kalau di perfume itu ada istilah diken, ada istilah filenya itu juga yang agak besar itu. Nah aku beli itunya dulu, aku cobain kayak gimana. Nah kebetulan yang parfum ini aku langsung wow, miss gitu parfum yang ini. Nah Tapi serius, dua parfum itu ya, ini sama yang Orgasm itu menurutku belum ada di parfum-parfum yang lain. kalau Orgasm ada. Belum. Iya, kalau Orgasm ada. Tengah sendiri nih kita. Makanya aku nggak suka yang Orgasm itu karena dia kalau katanya orang parfum itu namanya gourmand ya. Gourmand itu lebih ke manis. Kalau yang pertama kan lebih ke manis. Yes. Kan dia tuh ada dua Ada gen, tampilan. ada gen XX, ada gen XY kalau nggak salah. Itu kalau di pertama dulu nggak ada varian itu, sekarang lagi ada varian itu. Udah deh, yuk dianggap. Iya. Nah yang kedua ini yang bikin penasaran. Iya, yuk. Yang bikin penasaran pertama kali aku lihat karena dia itu ngomongnya parfum ini adalah parfum bau matahari. Bayangin, bau matahari. Itu kayak kita habis main layangan atau gimana? Iya, bayangan kan gitu bayanganku. Iya, bayangan itu kan gimana? Secara ya anak kenjaran itu udah kayak mau main layangan aja nih kalau misalnya bau matahari ya kan. Di bayanganku yang orang bau matahari itu gimana sih? Kan pasti nggak suka kan? Nggak disukain orang kan? Bau matahari itu kayak yang ya gimana lah ya bau matahari. Iya, campur keringet gitu. Iya, campur keringat, terus campur bau kayak knalpot gitu kan. Ya kayak nelayan kan dibilang apa? Hah, gimana bisa dia bikin parfum dengan bau matahari? Kalau Essence of iya, namanya itu adalah Essence of the Sun atau disingkatnya itu EOS kalau orang Indonesia bilang gitu. Kalau orang sana dia bilang itu EOS. EOS itu salah satu dewi Yunani gitu lah ya, dewi gitu lah ya. Sudah dikrikiti sama Mbak Yuli di sini. Coba silakan Ibu. penasaran guys. Ini nggak bisa dideketin kameranya. Kita aja gitu. Oh iya. Kita yang mendekat.
dia, soalnya kapan hari dia kok bisa ya. susah. Bentar. Hey you, hi. I know you like everything about perfume, and this is one of your favorite. It's your favorite mood booster ever. Iya, biar moodnya bagus terus ya kan. Jadi karena kemarin tuh sempat ada kejadian nggak ngenakin gitu lah. Terus aku nggak tahu tiba-tiba di rumah itu ada paket. Perasaan aku nggak beli apa-apa. Ternyata dia yang kirim ke rumah. Wow. Dari boxnya bagus ya. Dari boxnya bagus sih. Kayak perfume yang kalau kalian beli di kalau aku boleh sebut Sogo gitu ya. Ini udah Iya, packagingnya udah bagus. Udah kayak Zara gitu packagingnya. No, ini lebih ya. Warnanya putih sama gold. Nah ini ada tulisannya Essence of the Sun. Banyak layangan brand. Aku belum sebut namanya ya, brandnya ya. Iya, brandnya. Brandnya itu namanya Humans, guys. Pasti udah pada tahu Iya kan, kan? udah tahu kan. Nah Viral banget. disingkatnya ini HMNS. Humans. Ini kepanjangannya stands for humans. Ini untuk yang essence of the sun. Coba dibuka itu. Awas jangan dirusak. Astagfirullahaladzim, belum juga. Di stikernya aja nih ya. Wah gila sih ini banget. Di stikernya ini aja ada ininya dia, EOS. Terus sama ada apa namanya? Ada logonya dia. Ya ampun, sedikit doang. Nggak serius, tapi ini packagingnya bagus sih. Serius, di depannya packagingnya bagus. Gimana yang orgasme nanti ya kalau misalnya udah datang? Nah, dia ini packagingnya ini yang slide gitu. Nah, ini ada gininya ya. Terus di slide gitu. Wah, bagus. Call me Eos. I am the essence of the sun, the goddess of dawn, and the first light of the day. Wow. Ininya aja udah bagus. The smell of the sun, as they call it, Eos is humans first solar accord perfume. Ya, namanya tuh ada kalau di perfumer itu dia nyebutnya yang aku bilang bau matahari tuh namanya istilahnya solar accord. Solar accord, iya solar accordnya ya. Dia. Wah, bagus. Dia ini ya, apa kayak ada hijau ada kuningnya ya? Ya nggak sih? Kayak gradasi hijau kuning gitu. Sama ada ini ya, ada dapat gift vouchernya, jadi dia bisa nukerin voucher 25.000. Tutupnya magnet. Iya, tutupnya magnet. Makanya aku bilang ini packagingnya dia, botolnya dia nggak main-main ini. Serius. Tuh, Tutupnya magnet. lokal brand tutupnya magnet. Tutupnya magnet dan bahkan ini bukan stiker ya. Ini bukan stiker. Ini asli dibunting di sini. Ini juga ada MNS-nya ini. Dan ininya, wah gila ini bagus sih. Baunya. Sebentar, aku mau cerita dulu juga. Kenapa aku penasaran ketika dia pertama kali launching. Terus dia di review sama beberapa, kalau di YouTube itu ada beberapa memang biasanya nge-review ini ya, review perfume. Terus si Kohans, kalau kalian tahu Eat and Treats, ya kan? Panutan segala bangsa. Dia itu nge-story, dia bilang dia lagi di Bali. Apa kata-katanya waktu itu? Nggak biasanya seorang Hans Sampai habis. iya sama ya. Biasanya seorang Hans cuman bawa satu perfume di Bali. Dan dia bilang ini tuh versatile banget. Jadi maksudnya dia tuh bisa dibuat malam, dia bisa dibuat pagi, bisa dibuat di apa ya, di area tropis itu juga masuk. Dia bilang gitu, si Kohans itu. Ini tuh kayak ada coconutnya.
vanilla. Oke, enggak, gini, karena aku juga enggak, maksudnya ini disclaimer ya, aku enggak begitu banyak referensi di parfum. Dia juga enggak sebanyak Enggak, aku juga di parfum. enggak. Jadi ini Parfumku cuma satu guys, gak ganti-ganti. Zara apa bun? ini. Zara apa? Yang putih. Aku lupa. Parfumku cuma satu itu aja, sampai namanya itu hilang ya kan, sampai habis nyari lagi ya cuman itu. Fem. Ya ampun, yang Fem. warnanya putih. Udah, parfumku tuh cuma itu tok satu. Jadi aku bukan. Enggak, makanya jadi ini disclaimer adalah kita berdua ini nggak tahu parfum. Terus ini tuh anggap aja kita orang awam yang baru pertama kali bawa ini ya. Pertama kali bawa ini ya. Ambil tisu. Langsung aja kita semprot bau. Ya kamu smell dulu tuh. Udah dari tadi. Nggak ada baunya lagi, udah harus disemprot emang. Spraynya gimana? Spraynya enak nih. Wow. Ini lah. Wow. Nggak sih, aku di sini aja. Aku nggak kok loh. Ih. Oke. Wow. Ini ya. Enggak, karena ini efek spray. Kalau waktu itu aku beli ikannya yang kecil itu karena dia spraynya cuma cerut gitu kan. Iya, Karena langsung ini kan langsung menyebar gitu kan spraynya. Jadi Jadi kan. kayak Wah. lebih semerbak lagi. Wow. Ini yang paling kuat emang aroma kokonatnya bun. Kalau menurutku ya, kokonat sama vanilanya. Kamu Itu nggak ya namanya. kayak gini. Kalau di aku ya. Kamu first impress sama yang notes yang paling dominan di kamu apa? Kokonat sama vanila. Kokonat sama vanilla. Nah, ini tuh kokonat sama vanila kalau yang ada di SPF itu loh. Kalian kalau misalnya pernah pakai sunscreen panas-panasan di pantai, ya kan? Itu kan ada aroma kokonatnya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian apply sunscreen, terus kena air pantai sama kena panasnya pantai, itu langsung aroma kokonatnya itu kayak keluar. Nah ini tuh kayak gitu. First impress yang aku cium pertama kali itu kayak gitu. Tuh. Enggak sih, itu malah itu keluarnya itu belakangan keluarnya kayak gitu. Enggak, tapi di aku pertama ini yang kecium dan manis vanilanya. Tapi nggak ngerti ya, di hidung tiap orang kan sendiri-sendiri. Nah kalau di aku first impressnya ini itu kokonat sama vanilanya yang paling kencang. Kalau di kamu apa? Kalau di aku emang bukan cuman. Kalau di aku ya juga ini sih, juga kokonat sama vanilla. Cuman itu kalau di aku keluarnya belakangan. Aku tadi pas waktu awal sempat Enggak lebih. Makin lama makin enak, serius. Enggak gini, kalau aku dari lihat beberapa reviewer itu ya, dia bilang gini. Kalau aku tuh dibilang ada yang namanya solar accord atau itu yang bikin dia itu bau matahari. Katanya si reviewer perfume itu dia bilang, gimana sih caranya dia mempresent bau matahari di dalam sebuah perfume? Itu dia bilangnya itu dari kokonat itu tadi. Jadi misalnya ya, apalagi di iklim tropis kayak gini kan, gimana sih dia mempersepsikan bau matahari itu dimasukin ke dalam perfume ini itu. Jadi kayak apa sih? Kayak kalau kalian misal lagi di pantai, terus habis itu sama kayak dijelasin sama saya tadi, dia lagi di pantai, terus kalian kayak entah itu pakai lotion, entah itu pakai sunscreen apa gitu kan yang ada bau-bau kokonatnya itu, kan ada bau-bau kokonatnya. Nah ketika udah agak lama gitu kan, itu kan udah meresap di kulit kalian tuh. Nah baunya tuh kayak gitu. Yang dimaksud bau mataharinya itu ketika kulit kalian udah kena matahari, terus habis itu si lotionnya itu udah meresap di kulit kalian, baunya tuh kayak gitu. serius ini enak. Aku langsung kayak pikiranku tuh langsung kayak berjemur. Ini nggak sih, bisa dibilang ini nggak sih, smells of tropical? Iya, ini masuk kalau menurutku. Tapi nah, aku mau contek dulu, ada contekan dulu. Sebenarnya top notes-nya dia kalau di parfum itu ada istilahnya top notes, middle notes sama base notes ya. Di top notes-nya dia itu ada bergamot,
ada coriander seed, ada pink pepper, tuh kan? Di awal di openingnya itu nggak ada bau itu sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ketika dia udah berapa detik, dia semenitan lebih lah. Baru di middle notes-nya itu ada jasmine sambat, kemudian ada Turkish rose, terus ada tiare flower. Nah ini aku sebenarnya nggak seberapa tahu tiare flower tuh kayak gimana. Nah sama solar accord-nya itu udah di middle notes-nya. Makanya pas aku tadi bilang setelah beberapa menit baru keluar, coconut-nya itu baru keluar banget. Apalagi kalau di sumpah. Oh, vanilanya justru malah yang aku bilang kan, waktu di base notes-nya itu baru vanilanya baru muncul, kemudian ada absolute tonka bean, terus ada ambre, ada cedarwood. Nah itu yang bikin hangat itu yang cedarwood-nya itu kayaknya, yang bikin aroma hangat. Iya, kayaknya ada aroma hangat gitu ya. Aroma hangatnya itu masuknya di situ. Warm, terus enggak sih, aku kayak parfum cowok kalau menurutku. Enggak cowok, ini enggak cowok. Enggak gini, biasanya soalnya kalau misalnya aku lihat mas-mas yang ganteng itu biasanya itu kebanyakan parfumnya itu cedarwood, kayak warm hangat gitu loh. Bukan, itu woodnya bukan kayak gini. Jadi perfume ini memang perfume buat cewek, tapi menurutku ini unisex. Iya, bisa kok dipakai sama cowok. Kalau menurutku ini makin lama makin enak. Apalagi kalau misalnya masnya badannya bagus gitu. Iya. Waduh. Aku tuh sampai gini. Pernah ngomong ke Marsha, Neng, kamu gini Neng udah nyobain parfumnya Humans yang baru nggak, yang Essence of the Sun itu, Essence of the Sun itu. Karena aku cari perbandingan nih, karena referensiku nggak sebanyak dia ya. Maksudnya gini, ada nggak sih parfum yang udah kayak gini? Maksudnya parfum yang general ya, udah di pasaran ya, bukan niche perfume ya. Mungkin kalau niche mungkin masih ada gitu. Aku bilang ini parfum yang ada di pasaran itu ada nggak sih yang baunya udah kayak gini? Kamu aku belum pernah cium parfum kayak gini. Dan dari awal aku udah pernah bilang sama dia, aku tuh pengen punya parfum vanilla sebenarnya, vanilla tapi yang nggak terlalu manis. Nah, ini pas banget, Ini pas banget. Jadi ini orang yang nggak pernah ganti parfum ya kan, aku suka sama ini baunya. Serius, kalau misalnya Kohans mendeskripsikan seperti itu, aku setuju banget. Jadi ini tuh bisa dipakai siang ya kan? Kalau kita lagi liburan di Bali ya, pakai siang ini oke. Dipakai malam kita waktu dinner gitu juga oke. Warmnya juga dapet ya kan, vanilla warm, terus habis itu coconutnya juga dapet. Serius, aku lebih suka dia kalau udah beberapa agak lama. Aku itu. Gimana ya, kok bisa dapet parfum kayak gini ya? Serius, ini bukan endorse ya guys, enggak, ini kita beli sendiri dan memang kita penasaran sama baunya, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian, oh iya ini soalnya begini karena di endorse, no, enggak, ini kita beli sendiri. Jadi dia ini sebenarnya emang di awal itu si ownernya tuh pengen gimana Indonesia ini punya lokal perfume yang nggak kalah sama perfume luar, tapi harganya nggak semahal perfume luar. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, 367 ya kalau nggak salah, 300 sekian. Tapi di sebagian orang, pertama kali aku nyoba yang pertama didikannya itu, aku nggak tahu entah karena efek spraynya atau gimana, openingnya itu nggak begitu smooth. Dan banyak juga yang review openingnya memang nggak begitu smooth. Tapi tunggu dulu, jangan ngejudge di awal ya. Tapi tunggu dulu, serius, tunggu dulu sekitar 1 menit, 2 menit. Itu middle note sampai ke base notes-nya tuh aku suka banget sih. Oh ya, aku lupa. Aku tadi lupa nyebutin lokal brand satu, jam tangan. Itu nanti aja, next. Enggak, aku pernah nge-review itu gitu loh. Aku pernah ngerasain itu. Nah, si Humans ini buat opening launchingnya, buat video launchingnya itu hampir sama si watch ini sih, jam tangan yang aku ceritain nanti. Itu nanti aja lah kan, nanti kalau misal kita ini ya. Nanti kita beli, terus kita unboxing lagi. Wah, Ibu. Iya, makanya subscribe, like, sama komen. Nah, serius itu sekarang local brand tuh seserius itu loh, guys. Makanya support local brand and be local brand.
Jadi sekian unboxing kita hari ini. Semoga next episode Chamomile Cappuccino bisa unboxing jam tangan lokal yang dari kayu itu. Doain. Makanya subscribe, like, terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.